Halo guys, gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. For this video, I'm going to talking about the apostrophe. Okay, here we start with the meaning of apostrophe. An apostrophe is a punctuation mark used to show position or to show the omission of letters. Oke, dari pengertian ini, apostrophe adalah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan apostrof, merupakan sebuah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau bisa juga untuk menunjukkan sebuah huruf yang sengaja dihilangkan dalam sebuah kata. And the next is about the function of the apostrophe. There are two functions that I'm going to explain. The first function is to show the position. Fungsi yang pertama adalah untuk menunjukkan kepemilikan. We look at the example. Sarah's book, the child's toy, boy's room, Sandy's car. Dari contoh-contoh ini, kita lihat bahwa setelah subjek ditambahkan apostrof, kemudian s di situ, dan diikuti dengan kata benda. Itu artinya kata benda tersebut berarti dimiliki oleh si subjek. Jadi, fungsi pertama di situ jelas ya, untuk menyatakan kepemilikan. Jika ada pertanyaan, kapan subjek itu menggunakan apostrof? Ketika subjek itu adalah selain dari personal pronoun yang sudah kita pelajari, yaitu I, you, we, they, he, she, it. So, if you use the subject selain itu, berarti boleh menggunakan apostrof di dalamnya. Okay, we continue to the second function. The second function is to show the omission of letters. Fungsi kedua adalah untuk menunjukkan penghilangan dari sebuah huruf dalam sebuah kata. We look at the example, okay? Can't, it, didn't, shouldn't, and so on. In all of these examples, a letter is omitted where the apostrophe stands. So, can't means cannot. It means it is. Didn't means did not. Shouldn't means should not. Ya, jadi kita bisa lihat di contoh tersebut bahwa apostrof digunakan, memang sengaja digunakan untuk menggantikan sebuah huruf yang dihilangkan dalam kata tersebut. Okay, we continue to the rules for using apostrophes. Okay, there are several points related about the rules for using apostrophe. Number one is the rules for all singular noun. We have to add apostrophe plus s to the end. For the example, Sam's book, Charles' pet. Oke, jadi untuk aturan ketika kata benda itu adalah tunggal, kita hanya perlu menambahkan apostrof plus s di belakang kata benda. Contohnya di belakang Sean ada petik s, belakang Charles ada petik s, di belakang Annie ada apostrof plus s, seperti itu. Okay, we continue to the second rule. This is for plural nouns not ending in s. So we just must add
apostrophe plus s to the end of the word. For the examples, children's room, people's choice, group's decision. This is almost same with the first rules ya. Jadi kita hanya menambahkan apostrophe plus s di belakang kata benda. Ini untuk kata benda yang jamak tetapi tidak diakhiri dengan huruf s, kata benda tersebut. Contohnya di sini children artinya anak-anak. Dia hanya ditambah petik s atau apostrof s gitu ya. Untuk peoples orang-orang, apostrof dan s. Group adalah kumpulan beberapa orang begitu ya. Itu juga termasuk plural nouns. Jadi bisa ditambahkan apostrof dan s juga. Oke. Jadi artinya children's room, ruangannya anak-anak. People's choice, pilihannya orang-orang. Group's decision, keputusan dari grup begitu. Okay, for number 3, this is for plural nouns ending in s. Yeah, we just add apostrophe after s to the end of the word. For the example, cat's ball, students room, kids ball. Jadi yang ketiga inilah aturan penggunaan apostrof ketika ada kata benda yang jamak tetapi diakhiri oleh huruf s. Contohnya, kita perhatikan subjeknya ya. Cats, students, kids itu semua berakhir dengan s dan termasuk kata jamak. Jadi hanya perlu ditambahkan tanda petik saja ya atau apostrof saja di belakang kata benda yang jamak itu. Okay, number 4. The rules is for compound words. We just add apostrophe plus s to the end of the word. For the example, mother-in-law's house, stock market's fluctuation, national monuments location. Untuk aturan keempat ini digunakan terhadap compound words. Compound words itu artinya gabungan dari kata dengan kata yang akhirnya dia akan membentuk sebuah makna baru. Jadi contoh di sini compound words-nya adalah mother-in-law, stock market, and national monument. So hanya menambahkan apostrof dan s ya. Oke, kita lanjut number 5. This is for joint possession. We have to add apostrophe plus s in the end of the last word. For the example, Martin and Rina's cousin, mom and dad's story. Jadi nomor 5 ini digunakan untuk kepemilikan bersama. Jadi jika subjek itu disebutkan namanya satu persatu begitu, artinya itu adalah kepemilikan bersama. So, kita hanya perlu menambahkan apostrof plus s di belakang subjek ya, di belakang subjek yang terakhir. Contohnya di sini Martin dan Rina. Yang dikasih apostrof dan s adalah Rina, itu adalah subjek terakhir. Kemudian adalah mom and dads. Apostrof dan s-nya itu ditaruh di belakang kata dads, begitu. Okay? The next, number 6. This is for possession showing time. We have to add apostrophe plus s in the end of the last word that show duration. For the example, in 1 minute's time, I will be ready to go. That was all in a day's work. Jadi, yang keenam ini adalah untuk menunjukkan kepemilikan
yang berkaitan dengan waktu ya. Jadi kita bisa menambahkan apostrophe plus s di belakang kata yang menunjukkan durasi atau waktu. Kita lihat di contoh ya. In 1 minute's time I will be ready to go. Dalam waktu 1 menit. Jadi 1 menit itu miliknya waktu itu. Jadi bisa dianggap sebagai kepemilikan yang menunjukkan waktu. Kemudian contoh kedua. That was all in a day's work. Artinya dalam pekerjaan sepanjang hari itu. Jadi sepanjang hari tersebut adalah milik suatu pekerjaan yang dimaksud begitu ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai possession showing time. Nah, itu tadi adalah apostrophe rules for possessive nouns. Sekarang ada apostrophe rules for word omission. Rule 1 is about abbreviation. Abbreviation di sini adalah penyingkatan atau memperpendek, meringkas begitu ya. Jadi kita lihat pada tabel, di situ ada abbreviation type, ada examples, ada origins-nya. Untuk tipe ada yang dari the first letters, ada yang middle letters, ada the last letters, ada yang omit the first and the last ya. Itu adalah contoh-contoh dari abbreviation dan kaitannya dengan penggunaan apostrophe. Tentunya masih sangat banyak lagi ya contoh dari abbreviations dalam penggunaan apostrophe. Untuk rule 2 ada contractions. Bedanya contractions dengan abbreviation adalah jika abbreviation tadi adalah dia meringkas. Ya, meringkas atau menyingkat. Kalau contractions di sini dia lebih menggabungkan dua kata yang ada salah satu hurufnya itu yang dihilangkan. Jadi jelas ya, kalau contraction di sini kita bisa lihat tabelnya di situ. Ada using are, using had or would, using is, using not, using will, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Oke, that's all for this video. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.